Bu Elizabeth, ya. Tadi saya cerita bahwa dari pengalaman hidup saya, banyak orang yang saya temui ketika mengalami persoalan dalam hidup mereka, ya. Ada yang tangannya diamputasi, kakinya harus diamputasi karena kecelakaan, tidak bisa melihat, atau menjadi penyandang disabilitas, lumpuh. Banyak yang sampai hari ini belum bisa bangkit. Mereka masih merasa Tuhan tidak adil, ya. Tuhan tidak sayang pada mereka. Nah, kalau boleh tahu, Anda dalam 3 hari bisa bangkit itu bagaimana ceritanya? Karena saya di otak saya mikir tidak ada satupun peristiwa terjadi dalam hidup saya tanpa seizin Tuhan. Kalau diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saya, pada akhirnya Tuhan hanya ingin mendatangkan kebaikan buat saya. Perkataan itu menggugah hati saya. Yang kedua, kenapa saya tetap berani tampil? Karena support suami saya. Tapi saya ingat, sekalipun mataku buta, tapi di mata Tuhan saya berharga. Walaupun orang tidak menghargai saya, tapi Tuhan menghargai saya. Walaupun orang tidak memandang saya mulia, tapi saya percaya Tuhan memandang saya mulia. Dan saya percaya walaupun tidak ada orang mengasihi saya, tapi saya percaya Tuhan Yesus mengasihi saya. Itu yang buat saya bangkit. Baik, itu yang membuat Anda begitu cepat untuk pulih dari perasaan galau, drop tadi, dan bangkit, ya. Yang menarik juga bukan cuma bangkit untuk diri Anda sendiri, tapi Anda kemudian melakukan hal-hal yang bagi orang lain ini mustahil atau aneh. Ketika Anda tidak bisa melihat lagi, malah Anda berbuat lebih banyak daripada ketika Anda waktu itu masih bisa melihat. Tapi sebelum menuju ke pertanyaan dan jawaban tentang hal ini, mari kita lihat dulu liputan berikut ini. Tuhan Maha Besar, tidak ada hal yang sulit baginya. Pertolongan akan datang bagi mereka yang percaya dan selalu berdoa. Pada tahun 80-an, Desa Teloguru masih menjadi desa tertinggal. Mengapa demikian? Karena termasuk alamnya kurang mendukung di dalam dunia pertanian maupun peternakan. Pertanian sering gagal panen oleh karena ada gangguan hama tikus, juga kekeringan. Kemudian pada tahun 2007 kami ketemu dari unsur swasta yaitu Ibu Elizabeth Philip, ada perubahan-perubahan. Contohnya karena adanya kekeringan pada musim kemarau tidak ada sumber air, maka kita dibuatkan sumur-sumur di tengah sawah di lokasi persawahan penduduk, jumlahnya 1.200 sumur. Itu juga termasuk pengembangan burung hantu Tito Alba, penggemukan sapi, pemeliharaan sapi, kambing, juga perikanan. Kemudian juga dibuatkan gedung LPKS, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Di sini untuk menggembleng warga kami di dalam meningkatkan sumber daya manusia, SDM-nya itu juga digarap, termasuk juga koperasi. Sekarang Trogoweru dari sisi ekonomi, produk yang hilang karena dimakan tikus sekarang sudah pulang setiap tahunnya itu 10,5 miliar. Di usia 32 tahun, Elizabeth mengalami kecelakaan. Benturan keras di kepala membuat dia kehilangan seluruh penglihatannya. Dia juga dinyatakan menderita kanker otak dan divonis dokter hanya mampu bertahan hidup beberapa tahun saja. Dia percaya sama Tuhan Yesus.
Aduh, dokter tuh sudah ngomongnya ya macam-macam, yang tinggal berapa tahun. Dia nangis. Terus dia kalau pagi itu ada doa pagi di gereja, saya ajak doa tiap pagi pergi sama saya. Jadi dia ikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Dia terlalu peka hatinya sama Tuhan. Sebelumnya itu dia memang dia punya cita-cita, dia ingin supaya orang daerah-daerah itu yang tidak mampu bisa sekolah dengan tidak bayar gitu. Terus dia pendidikan itu. Atas dasar cita-cita mulianya, pada 2011, Elizabeth menggagas SMK Bagimu Negeriku, sebuah sekolah gratis bagi masyarakat yang tidak mampu di Semarang. Murid kami dari Sabang sampai Merauke, Pak. Jadi ada dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, kemudian Sumatera, Nias. Jumlah murid kira-kira kalau keseluruhan kelas 10 sampai dengan kelas 12 ada 400-an. Kami ada 5 jurusan di sini. Pertama kali adalah jurusan bisnis, konstruksi, dan properti. Itu bangunan begitu ya. Kemudian rekayasa perangkat lunak, RPL, itu yang software. Kemudian multimedia, kemudian tata boga, dan satu lagi otomotif. Untuk berbudi dalam perilaku kita bentuk di asrama, Pak. Asrama dan sekolah tentunya. Nah, ini yang kita bentuk mereka, bentuk karakter. Jadi memang kita wajibkan mereka semua harus masuk asrama. Di balik setiap masalah yang kita hadapi, ada maksud dan berkat yang sedang Tuhan rencanakan. Maka, janganlah pernah kecewa dan putus asa. Kasih-Nya berlimpah dalam hidup kita. Bu Elizabeth, sebelum cerita tentang bagaimana sampai Anda bisa sampai ke sebuah desa di Demak ya, saya ingin tahu soal masa lalu Anda. Anda membenarkan ayah Anda main judi, kemudian tanda kutip bangkrut, kehidupan keluarga berat dan pahit. Apa yang terjadi waktu itu? Kami kehilangan rumah dan sebagainya dan kami harus ikut kembali ke rumah nenek. Tapi ketika saya melihat kakak adik saya semua marah, saya cuma ingat satu hal, hukum Tuhan. Saya cuma ingetin kakak adik saya dengan berkata, papi kita memang salah, papi kita ini sudah buat kita kecewa. Tapi mau kecewa atau tidak itu pilihan. Pilihan di tangan kita, kalau kita memilih tidak kecewa, kita tidak akan kecewa. Dan hukumnya kalau kita kepengen bahagia dan panjang umur, sebagai anak kita harus hormati orang tua. Papi kita salah, dia jual rumah, itu rumahnya papi kita, bukan kita yang beliin. Ya sudah terserah dia. Dan pada saat itu ketika kami semua anak-anak sepakat untuk tetap menghormati papi, kami nggak ada yang marah, kami nggak ada yang benci, kami nggak ada yang kecewa sama orang tua kami. Dan pada akhirnya hari ini firman Tuhan digenapi, kami semua 6 bersaudara diberkati Tuhan, hidup kami semua mentas dari kemiskinan. Tapi bagaimana situasinya ketika papi sebagai kepala rumah tangga menjual rumah dan kemudian hidup miskin, siapa yang kemudian mengambil alih untuk kehidupan sehari-hari? Kami semua bekerja menghidupin diri masing-masing, juga support mami untuk bisa keluarga ini tetap bisa bertahan hidup. Itu. Baik, itu masa lalu Anda ya. Lalu bagaimana ceritanya sampai Anda ya sesudah mengalami tanda kutip tragedi dalam kehidupan Anda, kehilangan mata atau kehilangan penglihatan, Anda malah mengabdi untuk warga di desa. Ini bagaimana ceritanya Anda bisa sampai ke sebuah desa ini? Ketika saya memasuki desa itu pertama kali, Pak Lurahnya terkejut karena dia tahu saya ini kulitnya putih, namanya Elizabeth. Pasti dia tahu bahwa saya ini keturunan Chinese dan saya ini orang Kristen. Maka ketika saya diinterogasi dengan perangkat desa, saya melihat kecurigaan di wajah mereka, saya menjawab, Pak Lurah bersama dengan bapak-bapak semua, kalian jangan takut,
Saya tidak akan, memang saya Chinese dan saya Kristen. Tapi saya tidak akan mengkristenkan kalian, karena kekristenan itu panggilan. Bapak kepengen jadi orang Kristen kalau nggak dapat panggilan dari surga, dari Tuhan Yesus, Bapak nggak akan pernah bisa jadi orang Kristen. Ketika saya menjawab demikian, saya cuman berkata saya datang ke sini hanya untuk ingin membantu mementaskan masyarakat dari kemiskinan. Ketika saya menjawab demikian, wajah mereka semua mulai tersenyum dan mereka mulai cerita. Tunggu dulu, dari mana Anda tahu mereka tersenyum? Mataku udah lihat, tapi mata rohku tuh ngelihat bener gitu loh. Apa saja hasil yang dicapai sekarang ini di desa Telogo Weru? Hasilnya pastinya luar biasa, masyarakat mentas dari kemiskinan. Satu kali orang desa minta, Bu, minta mesin 10 untuk kami bisa berkarya. Saya bilang baik. Mesin apa ini? Mesin jahit. Saya bilang baik, nanti kita beli mesin jahit. Teman Padahal nggak ada uang. Nggak ada duit, saya selama ini kerja nggak pernah pakai duit, Pak. Cuman pakai hati. Hati saya bisa datengin duit. Duit nggak bisa beli hati saya, Pak. Faktanya Anda bisa membantu banyak orang ya, bukan cuma satu desa tapi beberapa desa kemudian Anda bantu. Kemudian juga mengembangkan bantuan ke ternak lele ya. Iya. Dan kemudian hari ini kita lihat di meja saya terutama ada abon lele ya. Nanti ceritakan sedikit, tapi yang ingin saya tanyakan juga adalah soal ikon dari desa Telogo Weru berupa burung hantu. Itu menjadi ikon sekarang. Iya. Baik, nanti Anda ceritakan. Sekarang kita rehat dulu. Saya akan segera kembali. Hidup jangan cuma berdasi dan bergengsi, tapi hidup itu harus berfungsi. Berguna buat orang lain.